Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri, akhirnya kita bisa bertemu lagi, masih dalam segmen Tari Cerita Misteri. Sobat Misteri, pada video kali ini saya akan kembali menceritakan pengalaman misteri yang kebetulan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita misteri yang kebetulan saya alami sendiri, yang mana kali itu saya masih kecil. Namun sebelum saya bercerita mengenai pengalaman yang pernah saya alami, saya kembali tak bosan-bosan untuk mengingatkan bagi sobat misteri yang mungkin saat ini masih menonton video saya namun belum mengklik tombol subscribe, silakan sobat misteri untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar sobat misteri akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan dari TPP Channel. Nah, seperti apakah pengalaman misteri yang pernah saya alami ketika saya masih kecil? Berikut ceritanya. Baik Sobat Misteri, pengalaman misteri yang pernah saya alami ini terjadi sudah lama sekali. Kejadiannya sekitar terjadi pada tahun 90-an, dimana saya pada saat itu masih umur anak sekolah dasar. Nah, di tempat tinggal saya itu ada sebuah tempat yang digunakan sebagai WC umum. Warga di kampung saya sering menggunakan WC tersebut untuk aktivitas MCK, khususnya bagi warga yang di rumahnya belum ada fasilitas MCK secara pribadi. Nah, kebetulan dari keluarga saya sendiri termasuk warga yang sering menggunakan WC umum itu untuk melakukan aktivitas MCK. Kejadian ini bermula ketika waktu itu saya memang sedang kebelet untuk buang air besar. Nah, karena saking kebeletnya, hari itu memang sudah agak sore ya, sudah sekitar pukul hampir jam 5 sore. Ya, setidaknya waktu itu menunjukkan hampir masuk untuk adzan maghrib. Nah, karena hari sudah sore, kemudian saya kebelet buang air besar, saya akhirnya menuju ke WC umum itu sendirian. Memang sebenarnya saya sudah tahu, sudah pernah dengar cerita-cerita misteri yang sering terjadi di tempat itu. Namun karena sekali lagi saya saking kebeletnya, akhirnya saya beranikan diri untuk buang air besar sendirian di WC umum itu. Nah, yang namanya WC umum di tempat saya itu sebenarnya ada dua bilik ya, dua bilik. Yang satu ada di sebelah timur, satunya lagi bilik di sebelah barat, dibatasi dengan sebuah tembok pembatas ya. Bilik bagian timur itu di sana ada pohon mangga yang besar ya, sehingga memang suasananya agak lebih gelap dibandingkan dengan bilik yang sebelah barat. Karena bilik sebelah barat paling hanya ada sebuah pohon kelapa, sehingga di sana tempatnya terlihat lebih terang dibandingkan bilik WC yang sebelah barat. Nah, tentunya saya pilih bilik yang agak sedikit terang karena memang hari itu juga memang sudah gelap. Akhirnya saya masuk ke bilik yang bagian barat. Nah, seperti biasa, ketika saya masuk ke dalam bilik WC, saya selalu mengecek persediaan air yang ada di dalam kolam kecil, bak kecil yang ada di WC tersebut. Saya cek terlebih dahulu bilik yang sebelah timur. Saya lihat, oh memang ada air ya, ada air yang terisi penuh. Kemudian karena alasan tadi lebih terang di sebelah barat, maka saya menuju ke bilik WC yang sebelah barat. Di situ juga ternyata airnya cukup banyak sehingga saya tidak perlu
repot untuk menimba air terlebih dahulu. Nah, ketika saya sudah masuk ke dalam bilik seperti biasa, saya melepas celana saya, kemudian saya melakukan ritual layaknya orang BAB. Biasanya untuk melepas kesunyian, saya memang sedikit bersiul-siul ya di dalam kamar mandi itu. Ketika saya sedang membuang air besar sambil bersiul-siul lirih, saya dikagetkan dengan suara seperti suara orang yang sedang menyibu air, kemudian menuangkan ke dalam kloset WC. Biuk, 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 biuk. Kemudian saya terkaget, padahal saya tadi ketika sebelum masuk ke bilik sini, saya melihat bilik yang bagian timur itu kosong, tidak ada orangnya. Lalu saya pun terdiam karena kaget tadi, sambil benar-benar memusatkan telinga saya, memusatkan dengan suara itu. Namun ketika saya diam, suara itu pun ikut diam. Dan ketika saya kembali bersiul-siul lagi, suara orang yang sedang mencibuk air itu pun terdengar kembali. Hingga akhirnya saya menyadari bahwa ada sesuatu yang nampaknya tidak beres ini. Akhirnya saya pun bergegas untuk mempercepat BAB saya agar cepat selesai. Saya langsung sudahi BAB saya dan segera keluar dari WC umum tersebut. Nah, beberapa hari kemudian setelah saya mengalami kejadian mistis itu, ternyata ada warga di kampung saya juga mengalami kejadian yang misterius, namun berbeda pengalamannya. Nah, saat itu sebut saja Mbah Muriah ya. Mbah Muriah itu ya memang orangnya sudah agak tua, sama seperti keluarga kami. Keluarga Mbah Muriah juga sering memanfaatkan WC umum itu untuk kegiatan MCK. Nah, Mbah Muriah itu kala itu sekitar asar ya, adzan asar itu dia habis mencuci pakaian di WC umum itu. Setelah selesai mencuci pakaian, sudah bersih semua, dimasukkan semua pakaian ke dalam ember miliknya. Nah, tentunya Mbah Muriah memiliki kebiasaan untuk meletakkan ember atau timbo. Istilah kampung saya itu timbo, ember untuk ambil air ya kan. Timbo itu ke dalam tempat yang sudah disediakan. Seolah-olah ini sudah menjadi peraturan di kampung kami bahwa ketika orang yang menggunakan sumur untuk kegiatan MCK harus merapikan kembali ember untuk mengambil air atau timbo tadi ke tempat yang telah disediakan. Hal itu pun akhirnya dilakukan oleh Mbah Muriah. Mbah Muriah meletakkan timbo tadi ke tempat yang telah disediakan. Kemudian Mbah Muriah mencangking ember yang berisi pakaian miliknya, dibawalah ember yang berisi pakaian itu oleh Mbah Muriah. Namun ketika Mbah Muriah bergegas ingin meninggalkan WC, Mbah Muriah menengok ke arah belakang karena terdengar suara buk dari bawah pohon mangga. Dia berpikiran pasti ada mangga yang jatuh dari atas pohon mangga itu. Akhirnya dia menengok. Ketika dia menengok ke belakang, yang dilihat adalah ember yang tadi ia letakkan di tempat yang sudah disediakan, terlihat dia berserakan di lantai sumur WC umum tadi. Loh, itu kok embernya kok tiba-tiba saja sudah ada di bawah lagi dengan tali ember yang sudah terurai. Melihat hal tersebut, akhirnya kembali Mbah Muriah menuju ke WC umum itu untuk merapikan timba air itu. Diambillah timba air tadi, kemudian digulung lagi talinya dan diletakkan ke tempat semula. Setelah benar-benar rapi, Mbah Muriah kembali mencangking ember miliknya untuk pergi dari WC umum itu. Dan lagi-lagi Mbah Muriah dikejutkan ketika dia melangkahkan kaki meninggalkan WC umum.
dia menoleh lagi ke WC umum, tiba-tiba saja ember tersebut kembali sudah berada di bawah lantai dengan talinya yang kembali terurai. Merasakan hal yang aneh, akhirnya Mbah Mulyah pun membiarkan saja ember itu tergeletak di bawah lantai. Nah, demikian kisah misteri yang pernah saya alami di WC umum yang berada di kampung saya ketika saya waktu kecil. Sebenarnya masih banyak cerita-cerita misteri yang ada pada tempat tersebut. Namun untuk kesempatan kali ini saya menceritakan dua cerita misteri yang saya alami dan tetangga saya alami. Tunggu cerita-cerita misteri selanjutnya masih dalam segmen Tari Cerita Misteri.